Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian ini adalah kumpulan dari hari-hari. Apabila telah berlalu satu hari, maka berkuranglah umur kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur manusia tersebut, kata Imam Al-Mawardi, akan bergerak semuanya menuju ke satu titik yang nanti di sana akan berakhir ajal manusia, dan di sana akan ditutup catatan amal manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah kumpulan dari hari-hari yang jika berlalu satu hari, maka berakhirlah atau berkuranglah umur dari manusia tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, mereka-mereka yang sibuk untuk membersihkan jiwa, mereka-mereka yang sibuk untuk menyucikan hati mereka dari penyakit-penyakit hati, mereka-mereka yang sibuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati, mereka semuanya tahu, karena al-waqtu sayfun, karena waktu adalah pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'ak, sesungguhnya pedang, jika kita tidak memanfaatkannya, maka dia akan memenggal kita. Mereka sibuk menyucikan diri karena mereka tahu bahwasanya waktu jika telah pergi tidak akan kembali. Mereka sibuk membersihkan jiwa dan hati mereka karena mereka tahu, inna nafsaka illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil, sesungguhnya jiwa kita jika tidak kita sibukkan dengan yang baik, jika tidak kita sibukkan dengan kebenaran, maka jiwa kita akan sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa illam tushghilha bil haqq syagalatka bil batil, jiwa kita jika tidak kita sibukkan dengan kebenaran, maka akan disibukkan dengan kebatilan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di tahun 2025. Tidak terasa takdir Allah menyampaikan kita di tahun 2025. Seakan tahun 2024 berlalu begitu cepat, seakan tahun 2024 dengan beragam peristiwa yang ada begitu cepat berlalu meninggalkan kita, dan sekarang kita telah berada di tahun 2025 Masehi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu begitu banyak peristiwa besar yang telah terjadi dalam satu tahun yang lalu. Tentu yang pertama yang ingin selalu kita ingat, yang jangan pernah kita lupakan, bahwasanya hingga berakhirnya tahun 2024 ini, Palestina dan Masjidil Aqsa masih berada di bawah cengkraman penjajah Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Palestina dan Masjidil Aqsa yang merupakan kehormatan, kesucian, marwah dan umat Islam, hingga saat ini masih berada di bawah cengkraman penjajah Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Ismail Haniyah telah syahid, Yahya Sinwar syahid, 45.000 lainnya mereka semuanya telah syahid insyaallah demi eksistensi umat Islam di seluruh dunia, demi marwah dan kesucian umat Islam di seluruh dunia, demi harkat dan martabat umat Islam di seluruh dunia. Kita berharap mudah-mudahan jika belum mampu kita berkontribusi sebagaimana yang telah mereka persembahkan,
jiwa, raga, darah dan air mata. Mudah-mudahan kita tetap ditakdirkan Allah untuk bisa berkontribusi membebaskan Masjidil Aqsa yang telah menjadi tanggung jawab kita, yang akan dimintakan kepada kita nanti pada hari kiamat pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina hingga tahun 2024. Masjidil Aqsa dan Palestina masih tertawan, masih dijajah, dan mudah-mudahan nanti kelak kita akan bersama-sama bisa membebaskannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di tahun 2024 negara Republik Indonesia yang kita cintai ini telah ditakdirkan untuk kembali memiliki pemimpin yang baru. Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang kita berharap presiden yang memimpin mayoritas umat Islam di seluruh negara ini, presiden yang memimpin mayoritas umat Islam di dunia ini, yang pertama benar-benar bisa berkontribusi untuk memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa, benar-benar akan menjadi presiden yang akan membawa kebaikan kepada bangsa dan negara ini, benar-benar menjadi presiden yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis demi kebaikan bangsa dan negara, kebaikan anak cucu kita ke depan, sebagaimana kita mewariskan bangsa dan negara ini dari para pahlawan kita, dari para nenek moyang kita dalam keadaan aman. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita pun akan merasakan rasa nyaman dan tentram berada di negara yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan presiden yang terpilih bisa menghadirkan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan presiden yang terpilih menghadirkan kebaikan bukan hanya untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk lingkungan dan ekosistem alam Indonesia yang begitu sedih jika kita membaca, yang begitu sedih jika kita mendengarkan berita-berita. Di Aceh saja jamaah yang dirahmati Allah, sejak Januari hingga Juni 2024 99 musibah bencana terjadi. Ini belum kita hitung hingga 1 tahun, belum kita hitung di seluruh Indonesia. Begitu banyak musibah bencana yang terjadi di alam ekosistem Indonesia yang kita cintai ini, yang jika kita merujuk kepada Al-Quran, zaharal fasad fil bahri wal bahari bima kasabat aydin nas, kerusakan, kehancuran yang terjadi di alam, di darat dan di laut adalah akibat ulah tangan manusia. Begitu menyedihkan jika kita mewariskan negeri yang begitu indah ini, kemudian nanti kita akan menyerahkan kepada generasi ke depan dalam kehancuran, dalam keadaan yang hancur, atau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan presiden yang terpilih bisa menjaga alam dunia Indonesia ini yang begitu indah, sehingga nanti kita akan kembali bisa menikmati sebagaimana yang dulu pernah kita rasakan. Jamaah yang dirahmati Allah, juga di tahun 2024 37 gubernur di seluruh Indonesia, lebih daripada 500 kepala daerah baik bupati ataupun wali kota telah terpilih yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Juga kita berharap para pemimpin yang terpilih, mulai dari presiden hingga ke bawah, hingga ke bupati atau wali kota, adalah pemimpin-pemimpin yang memahami hakikat daripada kepemimpinan tersebut, pemimpin yang akan membawa kebaikan. Sesungguhnya hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah melanjutkan estafeta kenabian. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan adalah melanjutkan tugas para nabi. Kepemimpinan adalah untuk menjaga keberlangsungan agama di muka bumi. Kepemimpinan adalah untuk menghadirkan kebaikan di bumi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan 37 gubernur, mudah-mudahan 508 pemimpin di daerah-daerah yang ada bisa menghadirkan kebaikan tersebut di bumi Indonesia, wabil khusus di bumi Aceh yang kita cintai ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang telah berkontribusi menghadirkan para pemimpin tersebut, mudah-mudahan juga mendapatkan ganjaran pahala. Barang siapa yang menghadirkan para pemimpin bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena hal-hal duniawi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan tersebut,
kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, dan juga akan diberikan kepada mereka yang telah menghadirkan pemimpin tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika para pemimpin yang telah ditakdirkan menjadi pemimpin di bumi Indonesia ini, mungkin mereka berharap masuk surga dengan kebijakan-kebijakan kebaikan yang mereka buat, maka mari kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, terus meningkatkan, terus memperbaiki kebaikan diri kita, memperbaiki potensi kebaikan di dalam diri kita, menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita evaluasi tauhid kita, mari kita evaluasi ibadah kita, mari kita evaluasi akhlak kita, mari kita evaluasi hati kita, yang insya Allah jika hal tersebut kita lakukan, kita berharap saat kita mengevaluasi ibadah kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di saat kita beribadah kepada Allah, tentu ibadah yang paling utama yang kita harapkan harus selalu maksimal kita lakukan adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang merupakan tuntutan di dalam Islam, ibadah-ibadah yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji dan umrah kita, bacaan Al-Quran kita, mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi prioritas awal dalam kehidupan kita, prioritas evaluasi pertama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di tahun 2025 menjadi tahun kebaikan bagi kehidupan kita, karena kita telah benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh syariat-syariat yang dibebankan Allah kepada kita. Jika para pemimpin nanti akan masuk surga dengan kebijakan-kebijakan kebaikan yang mereka buat, jika para pemimpin akan masuk surga dengan pena yang mereka tuliskan, jika para pemimpin akan masuk surga dengan telunjuk kebaikan yang mereka arahkan, maka mudah-mudahan kita bisa masuk surga dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah pribadi yang kita lakukan, yang itu kita harapkan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kebaikan tersebut akan hadir di dalam kehidupan kita secara pribadi, akan hadir di bumi dan negara yang kita cintai ini, yang akan membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa kepada keridhaan Allah. Di saat Allah ridha kepada kita, Allah akan memasukkan kita ke surganya. Apalagi jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang dimintakan kepada kita secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal kebaikan, untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan ketaatan, dan untuk meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, kemaksiatan, dosa, keburukan, baik kemaksiatan secara personal ataupun dosa dan keburukan secara sosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun 2025 ini, jika kita ditakdirkan hidup di tahun 2025 ini adalah tahun yang akan membawa kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia, membawa kebaikan bagi umat Islam di bumi Indonesia yang kita cintai ini, membawa kebaikan di bumi Aceh yang kita cintai ini, membawa kebaikan kepada diri dan pribadi kita serta keluarga kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat pembuka di tahun 2025 ini menjadi ibrah, pelajaran, bahan evaluasi bagi khatib dan bagi kita semua. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.